Peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka berlangsung meriah. Selain dihadiri sejumlah tamu penting negara, peringatan juga dihadiri para artis tanah air. Artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menjadi satu di antara para artis yang hadiri upacara. Bersama istrinya, Raffi yang merupakan utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda tampil elegan mengenakan baju adat Jawa. Sementara artis Nicholas Saputra duduk berdekatan dengan Velove Vexia. Nicholas tampil dengan busana ala Palembang. Sementara Velove mengenakan kebaya merah dengan sanggul rapi. Artis dan juga anggota DPR Surya Utama atau Uya Kuya hadir bersama istrinya Astrid Kuya. Keduanya duduk berdekatan dengan artis Kirana Larasati. Tak ketinggalan, Wulan Guritno yang tampil cantik mengenakan kebaya merah marun berbahan bludru dengan bros emas menambah kesan elegan. Acara turut dimeriahkan dengan sejumlah musisi ternama tanah air, di antaranya Rosa hingga Isyana Saraswati yang berduet dengan Cakra Khan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Memeriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan polisi di Polresta Sidoarjo, Jawa Timur antusias ikuti beragam lomba. Beragam lomba unik dan menarik juga digelar di sejumlah daerah. Suasana meriah disertai tawa tampak di halaman Mako Polresta Sidoarjo saat ratusan anggota kepolisian mengikuti lomba 17-an menyambut peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai lomba yang biasa dilakukan anak-anak seperti balap karung, kecepatan memindah belut, balap bakyak, memindahkan tepung bersama hingga baris berbaris dengan mata tertutup dilakukan dan diikuti oleh ratusan anggota Bintara dan Perwira di jajaran Polresta Sidoarjo. Jika biasanya mereka tampak tegang dan disiplin dalam menjalankan tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, namun pasukan Polri di Sidoarjo tampak sukacita mengikuti lomba 17-an. Suasana penuh tawa dan kegembiraan terlihat di halaman SMK Citra Medika Sragen, Jawa Tengah. Ratusan guru dan murid larut dalam kemeriahan lomba peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Di antaranya lomba rias mata tertutup dan estafet tepung. Kegembiraan tampak saat para guru rela wajahnya dihiasi dengan riasan cemong. Sedangkan siswi yang merias mata mereka ditutup kain hingga banyak yang kesulitan menempatkan lipstik dan pensil alis. Memperingati HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai tempat menggelar beragam lomba yang unik dan menarik. Seperti halnya di Panti Jompo Sukinto yang berada di Banjarnegara, Jawa Tengah, berlangsung penuh ceria. Meski usia sudah tua tidak menyurutkan para lansia di sini dan mereka tetap semangat meski kebanyakan para lansia sudah tidak mempunyai gigi. Lomba diawali dengan makan roti tanpa menggunakan tangan, di mana roti diletakkan di kening dan para lansia harus menggerakkan wajah agar roti turun ke mulut. Tawa pun pecah saat roti berulang kali jatuh, namun mereka tetap gigih untuk mencoba. Selain itu, suasana tak kalah seru terjadi saat lomba makan kerupuk. Beberapa lansia mengaku kesulitan menggigit kerupuk karena gigi yang sudah tidak lengkap. Namun tantangan itu malah membuat suasana semakin meriah. Sementara itu, Semarak Kemerdekaan juga dimeriahkan dengan ragam perlombaan anak-anak dan para orang tua di klaster Copenhagen Diamond Green, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Puluhan anak-anak antusias mengikuti lomba balap kelereng, hingga lomba memasukkan bendera merah putih ke dalam botol. Tidak kalah seru, para orang tua juga adu kekuatan dengan lomba tarik tambang dan lomba ketangkasan dengan mengumpulkan koin di pepaya yang dilumuri susu dan kopi. Tim liputan iNews melaporkan.
Semarak peringatan HUT ke-80 RI juga terasa di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Para pedagang dari kurang lebih 40 kios yang ada di sisi barat ini antusias mengikuti beberapa lomba menarik, di antaranya lomba menggendong ember, membawa tampah dan balon, serta lomba karaoke. Tak hanya lomba antar pedagang, guna menambah suasana khas Hari Kemerdekaan, turut dilombakan juga menghias lorong los pasar dengan pernak-pernik khas 17-an. Selain sebagai wujud nasionalisme para pedagang, lomba ini diharapkan mempererat persaudaraan antar pedagang dan mampu menarik minat para wisatawan. Kaum lanjut usia tidak mau kalah dengan anak muda yang menggelar lomba 17-an. Di ruang Aula Panti Wereda Pengayoman Wonodri Semarang, para lansia memakai baju merah putih memegang bendera kecil, bersemangat untuk mengikuti lomba antar lansia untuk menyemarakan HUT RI. Berbagai lomba digelar dengan penuh keceriaan dan menyiratkan pesan, salah satunya lomba memilah biji-bijian. Lansia lainnya berlomba menyusun gelas berpasangan. Ayo! Lomba ini bertujuan menambah keakraban dan kompak antar lansia dan juga melatih motorik dan daya ingat, tapi juga mempererat kerjasama dan persahabatan antar sesama lansia. Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah keseruan acara peringatan HUT ke-80 RI yang berlangsung di kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara, Minggu siang. Selain pengibaran bendera, pihak Ancol juga menyelenggarakan lomba panjat pinang untuk memeriahkan HUT ke-80 RI. Ratusan pengunjung berebut hadiah senilai Rp1,5 juta di setiap pohon pinangnya. Dalam momen Hari Kemerdekaan ini, pihak Ancol menyiapkan sebanyak 50 pohon pinang. Oke, persiapan untuk tiba. Warga binaan Lapas Kelas 2B Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan, serta petugas kompak ikut memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia dengan cara menggelar berbagai lomba antar warga binaan dan petugas lapas. Adapun lomba yang diselenggarakan di Lapas Kelas 2B Martapura mulai dari pertandingan bulu tangkis, tarik sarung, hingga domino. Selain untuk memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia, kegiatan ini sengaja diselenggarakan agar warga binaan dapat merasakan rasa kemerdekaan yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Dari Jakarta dan Oku Timur, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan mobil bak terbuka mengikuti konvoi membawa hasil panen tembakau keliling Madura. Acara ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 dan menandai awal panen raya tembakau tahun 2025. Kegiatan diawali upacara bendera di gudang tembakau di Kecamatan Larangan, Pamekasan. Upacara yang dihadiri ratusan petani dan pedagang tembakau sekaligus menjadi awal pembelian hasil panen dengan harga antara Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Pada musim panen tahun ini diharapkan bisa terserap hingga 80.000 ton tembakau. Petani tembakau ini selama ini berperan penting untuk perekonomian bangsa. Sekarang kami berharap, kami bersama para ulama berharap pemerintah untuk hadir. Jadi ini sebenarnya konvoi ini juga bertujuan kita ingin memberitahu, ayolah petani ini juga dilihat. Setelah pembelian perdana, ratusan petani melakukan konvoi menggunakan 120 mobil bak terbuka, membawa hasil tembakau keliling Madura hingga berakhir di Jembatan Suramadu. Konvoi ini menjadi simbol dimulainya panen raya tembakau 2025, sekaligus peringatan HUT kemerdekaan RI ke-80. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan.
8 bayi lahir di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 2025 di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Kelahiran 8 bayi di tanggal 17 Agustus ini disambut dengan meriah oleh rumah sakit. Dekorasi berwarna merah putih menyambut kedatangan mereka ke bumi hari ini. Rumah sakit juga menyiapkan sejumlah kado spesial bagi para bayi kemerdekaan. Hingga Minggu pagi tercatat 8 bayi lahir dengan sehat. Kebahagiaan ganda pun dirasakan oleh para orang tua yang menyambut buah hati mereka di hari bersejarah ini. Untuk perasaannya yang pasti senang karena anak pertama, yang kedua tanggal 17 Agustus kan tahu sendirilah Hari Kemerdekaan Indonesia, jadi ya kayak hoki lah gitu. Informasinya dapat kejutan tadi di sini. Ya alhamdulillahnya untuk biaya gratis. Oke. Terus dapat apa lagi tadi di sini? Sama dapat bingkisan ya, tadi dapat katanya spesial Hari Kemerdekaan.